Halo guys, kembali lagi di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terbaru, yaitu dari bab 4163 sampai 4164. Kita langsung aja ya. Bab 4163. Melihat niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan di mata Ye Chen, Fei Haoyang langsung ketakutan. Dia melemparkan diri yang berlutut dan bersudut, berteriak memohon sambil menangis. Master Ye, saya muda dan sembrono dan impulsif. Tolong lihat keluarga Fei saya, juga keluarga Cina yang terbesar kedua di Amerika Serikat. Tolong selamatkan saya kali ini. Katakan saja berapa banyak uang yang Anda inginkan. Ayah saya pasti akan memuaskan Anda. Saya mohon. Ye Chen tidak ingin melihatnya dan bertingkah, dan berkata dengan dingin, Fei Haoyang, apakah kamu benar-benar berpikir uang adalah segalanya? Kakek buyutmu sangat kaya, tapi bisakah dia mempertahankan posisinya sebagai kepala keluarga? Sudah kubilang, bahkan jika kamu menukar seluruh aset keluarga Fei dengan nyawa anjingmu, aku tidak akan setuju. Orang dewasa harus membayar tindakan mereka. Jangankan Anda, bahkan ayah Anda dan kakek Anda pun harus membayar harga yang pantas atas kelakuan Anda. Karena pepatah lama mengatakan, Anda awan, Anda tidak tahu itu awan, salahkan bapaknya. Fei Haoyang tanpa sadar bertanya, apakah Anda tidak takut dengan balas dendam dari keluarga Fei? Ayah saya juga kakek saya. Jika mereka tahu bahwa Anda telah membunuh saya, mereka pasti akan menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki keluarga Fei untuk membalas dendam saya. Ayahmu, kakekmu, Ye Chen mencibir ketika dia mendengar ini. Kukatakan padamu sejujurnya, kakek buyutmu, Fei Zhenjong, dan bibimu, Fei Kexin, sekarang dilindungi oleh orang-orangku. Aku tidak hanya harus menyelesaikanmu, tapi aku juga harus membuat urusan dengan ayah dan kakekmu. Jika kakek buyutmu memiliki kesempatan untuk kembali ke Amerika Serikat, apa menurutmu dia akan membiarkan ayah dan kakekmu pergi? Jika dia berani membiarkan mereka berdua pergi, akulah yang akan membiarkannya pergi. Mendengar ini, Fei Haoyang bergidik ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kakek buyut dan bibinya yang sekian lama dicari kakeknya, mereka semua sebenarnya ada di tangan Ye Chen. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari seperti apa keberadaan seorang Ye Chen itu. Awalnya, dia mengira Ye Chen seperti seekor serigala ganas yang bergegas ke keluarga Fei untuk mencoba menggigit mereka. Tapi, sekarang dia tahu bahwa Ye Chen sebenarnya adalah sebuah pemburu dengan senapan. Dan keluarga Fei saat ini di matanya tidak lebih dari seekor anjing kampung di bawah moncong senapannya. Pada saat ini dia sangat ketakutan sehingga dia menangis dan berkata, Master Ye, saya mohon Anda berbelas kasih dan mengampuni saya sekali ini. Tidak peduli apapun yang Anda minta, saya pasti akan membuat ayah dan kakek saya berjanji kepada Anda. Tanpa syarat, saya mohon pada Anda selamatkan nyawa anjing saya. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, tidak perlu memohon balas kasihan kepadaku. Jadi, hematlah energimu untuk pikirkan tentang bagaimana kamu akan mati. Fei Haoyang yang sangat ketakutan ingin terus memohon kepada Ye Chen dan membuka diri. Tetapi Ye Chen tidak memberikannya kesempatan sama sekali. Dia menoleh memandang Wan Pojun dan Kazhao Hattori dan berkata, Pojun, Hattori, kalian berdua ikat denganku. Aku punya sesuatu untuk dijelaskan. Kedua segera merespon dan bersiap naik ke atas bersama Ye Chen. Fei Haoyang terus bersudut seperti orang gila dan memohon, Master Ye, tolong lepaskan saya. Master Ye, Master Ye. Ye Chen mengabaikannya dan membawa keduanya langsung ke lantai pertama. Wan Pojun berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, ada ruang resepsi di lantai pertama. Ayo pergi ke sana. Oke, Ye Chen mengangguk dan mengikuti Wan Pojun ke ruang resepsi di lantai pertama. Kazuo Hattori juga datang dengan gemetaran,
mengusap-ngusap kedua tangannya di dadanya. Hatinya deg-degan luar biasa. Ye Chen memandang keduanya dan berkata, "Saya ingin membuat perkara ini menjadi lebih besar sekarang. Karena ini seperti panggung untuk bernyanyi. Saya minta maaf bila sekarang saya butuh panggung sebesar New York. Itu pun sebenarnya masih kecil." Wan Pojun bertanya dengan hormat, "Master Ye, apa rencana Anda?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya telah menyuruh Hattori untuk memotong kedua telinga Fei Hoyang. Itu hanya membuat keluarga Fei tergerak. Jadi, sekarang saya buat perkara ini menjadi kasus penculikan dengan uang tebusan tertinggi dalam sejarah New York yang ditujukan kepada keluarga Fei." Mengatakan itu, dia memandang Kazao Hattori dan berkata sambil tersenyum, "Kamu motong telinga Fei Hoyang. Kamu bisa mengirim kedua telinga itu ke keluarga Fei dan beritahu mereka, jika mereka ingin Fei Hoyang selamat, mereka akan membayar tebusan 100 miliar dolar Amerika Serikat. Dan itu harus dibayar dalam bentuk mata uang digital transkripsi. Jika tidak, mereka akan menunggu untuk menguburkan serpihan mayat Fei Hoyang." Kaki Hattori Kazao yang ketakutan melunak dan kata-katanya langsung melompat keluar. "Master Yi, dengan kekuatan keluarga Fei, kami para ninja Iga mungkin akan dimusnahkan." Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya. "Jangan khawatir. Apakah itu Fei Xiaobin atau Fei Shanghai, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk pergi ke Jepang untuk membalas dendam kepada ninja Iga. Setelah insiden ini selesai, mereka berdua akan diselesaikan. Dan ketika Tuan keluarga Fei mendapat kembali kekuasaannya, kalian ninja Iga tidak akan menjadi musuh keluarga Fei, tetapi menjadi salah satu dermawan keluarga Fei." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Kazao Hattori, semuanya memiliki banyak sisi. Bagaimana keluarga Fei memperlakukan ninja Iga tergantung pada siapa yang duduk di posisi kepala keluarga Fei. Bisakah kamu mengerti?" Kita lanjut lagi di bab 4164. Ketika Hattori Kazao mendengar ini, semangat seluruh orangnya terangkat. Dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti kata-kata Ye Chen. Dalam sekejap, mentalitasnya juga mengalami perubahan 180 derajat. Sebelumnya, karena ketakutan, keluarga Iga akan dibalas oleh keluarga Fei, dan dengan demikian dihancurkan secara tragis. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa idiom yang dikatakan di lingkungan orang Tionghoa sangat benar. Jika Anda mencobanya, sepeda akan menjadi sepeda motor. Memikirkan hal ini, dia sudah sedikit bersemangat dan berkata, "Master Ye, apa yang Anda perlu saya lakukan? Bahkan jika Anda beritahu saya akan melakukan yang terbaik dan berusaha sekuat tenaga." Ye Chen mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Ya, ayo pergi." Bagaimanapun, Ye Chen memberitahu Kazao Hattori secara rinci tentang permintaannya. Setelah mendengarkan ini, Kazao Hattori meskipun sedikit was-was, tapi dia berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir Master Ye, saya akan menyelesaikan tugas di waktu yang selanjutnya." Ye Chen sedikit mengangguk dan berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, aku akan segera kembali ke Providence. Kamu dapat bekerja dengan Kazao Hattori untuk menangani sisa masalah di sini. Aku akan kembali besok." Wan Pojun berkata dengan hormat, "Oke, Tuan Ye." Beberapa menit kemudian, helikopter lepas landas dari halaman villa besar dan terbang langsung ke Providence. Pada saat yang sama, ada lebih dari puluhan ribu orang di New York mencari keberadaan Fei Hoyang. Namun, meski begitu, banyak orang memeras otak untuk menemukan petunjuk. Semua tetap tidak bisa menemukan apapun. Truk sampah yang melaju keluar dari Loya Place Hotel seolah-olah telah menguap, dan tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan. Semakin lama hasilnya tidak diperoleh, semakin gugup keluarga Fei. Meski Fei Shanghai biasanya sangat ketat dengan putranya Fei Xiaobin, dia sangat memaafkan dan memanjakan cucu Fei Hoyang. Sekarang Fei Hoyang telah diculik dan tidak ada petunjuk. Dia memanggil Fei Xiaobin ke ruangan kerjanya dan membentak,
Dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa masih belum ada informasi setelah sekian lama?" Fei Xiaowing juga bingung dan berkata, "Ayah, dari ninja Jepang itu tampaknya telah menguap dari dunia, dan aku pun tidak dapat menemukan petunjuk apapun." Fei Shanhai berkata dengan dingin, "Apakah kamu mengetahui ninja mana yang melakukannya?" "Belum." Fei Xiaoming mengheran lapas. "Informasi masuk setelah ditransfer, tetapi terlalu banyak orang dan mereka sedang disaring. Lebih penting lagi, ninja-ninja itu semua akan disamarkan. Mereka memiliki banyak identitas. Kami, bahkan jika mereka ditemukan dari dokumen masuk, itu mungkin bukan identitas asli mereka." Fei Shanghai bertanya lagi, "Apakah belum ada yang menghubungimu? Menurut akal sehat, pihak lain menculik Hao Yang, dan sekarang saatnya meminta tebusan." Fei Xiaowing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang menghubungi saya untuk meminta uang tebusan." Begitu dia selesai bicara, teleponnya tiba-tiba berdering. Melihat ke bawah, itu ada pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Teks itu berbunyi, "Ingin tahu keberadaan putra Anda? Pergi ke Bronkin." Oke, sampai di sini dulu video saya. Baru 2 bab yang terbaru. Kalau ada bab yang terbaru lagi akan saya bacakan lagi. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaian saya kurang bagus. Bagi yang baru bergabung, silakan subscribe, like dan komennya ya untuk mendukung channel kita. Terima kasih. Sampai di sini dulu. See you.